Suwito atau biasa sehari-hari dipanggil Wito merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Namun bukan kasih sayang yang ia dapatkan. Justru sehari-hari ia sering mendapatkan perlakuan kasar dari ayah dan juga kedua kakaknya. Karena Wito dianggap sebagai anak pembawa sial dan juga penyebab kematian ibunya. Karena ibunya meninggal saat melahirkan Wito. Tubuhnya yang cacat tidak bisa bekerja di luar rumah. Untuk itulah Wito bekerja di rumah, menggantikan posisi ibunya, seperti memasak, mencuci baju, ngepel, hingga membereskan rumah. Wito hanya bisa bersabar dan berdoa agar ayah dan kedua kakaknya bisa memperlakukannya dengan baik. Wito juga banyak bercerita dengan Anas, sahabatnya dari kecil dahulu. Suatu hari, Wito yang sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan ayah dan dua kakaknya, ia memutuskan pergi dari rumah. Ia tidak tahu mau pergi kemana. Ia hanya mengikuti langkah kakinya saja. Karena Wito tidak mempunyai keluarga lagi selain ayah dan kedua kakaknya. Wito juga terpaksa mengemis saat perutnya benar-benar lapar. Saat sedang makan di sebuah warteg, Wito kemudian mendengar percakapan dari dua orang yang berada di sebelahnya. Wito kemudian sambil menyimak percakapannya, yaitu tentang pesugihan ulat. Setelah mengumpulkan ongkos yang cukup, Wito kemudian pergi ke tempat yang dituju. Sebuah kampung yang terletak di pinggir hutan. Setelah berjalan lumayan jauh, Wito kemudian menemukan sebuah gubuk kecil yang berada di pinggir hutan. Wito kemudian masuk dan kemudian disambut oleh seorang kakek tua yang kemudian memperkenalkan dirinya bernama Mbah Wiryo. Wito kemudian mengatakan maksud tujuannya, yaitu dia ingin meminta kekayaan dari siluman ulat. Malam harinya mereka kemudian pergi ke sebuah gua tempat bersemayamnya siluman ulat tersebut. Lalu Mbah Wiryo mulai membaca mantra untuk memanggil siluman ulat tersebut. Lalu diiringi dengan suara hembusan angin yang kencang dan juga suara gemuruh yang menandai kemudian munculnya makhluk tinggi besar berwarna hitam, serta di tubuhnya berlendir dan mengeluarkan bau. Siluman itu kemudian bertanya kepada Wito tentang kesanggupannya, dan Wito kemudian menjawab kalau ia sudah sanggup. Dan ia pun siap jika ingin
keluarganya menjadi tumbal. Siluman itu juga menjelaskan kalau seluruh keluarganya sudah menjadi tumbal, maka giliran Wito yang akan menjadi tumbal. Beberapa hari kemudian, dengan menaiki sebuah travel, Wito kemudian pulang ke rumahnya dengan membawa beberapa karung. Setelah di dalam rumah, Wito kemudian membuka karung tersebut. Juga dilihat oleh kedua kakak dan juga ayahnya, yang ternyata berisi uang tunai dan perhiasan. Wito juga membagi uang dan perhiasan tersebut untuk ayah dan kedua kakaknya. Mereka sangat senang menerimanya. Mereka juga tidak mengatakan dari mana uang tersebut. Wito kemudian membangun sendiri rumah yang besar serta 2 tingkat untuk menutupi pesugihannya. Wito kemudian juga membuka toko yang berada di samping rumahnya. Jika ada yang bertanya dari mana uang Wito, Wito kemudian mengatakan kalau ia bertemu dengan seorang kakek yang kemudian memberikannya warisan. Wito kemudian mengajak Anas untuk membantunya menjaga warung. Wito juga bercerita tentang pesugihannya. Wito juga menjelaskan ke Anas, "Kamu tenang saja, Nas. Kamu tidak akan menjadi tumbal. Hanya aku dan keluargaku saja yang jadi tumbal dalam pesugihan ini." Wito kemudian mengajak Anas ke kamarnya untuk melihat bagaimana ia berubah menjadi ulat. Anas hanya bisa terkejut bagaimana ia menyaksikan sendiri tubuh Wito yang cacat itu kemudian berubah menjadi ulat yang seukuran dengan tubuhnya sendiri. Menyaksikan itu, Anas hanya bisa mual. Untungnya dia bisa menahan diri. Sebagai sahabat yang baik, Anas hanya bisa menyimpan sendiri rahasia dari sahabatnya tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan, yang pertama meninggal yaitu ayahnya Wito, meninggal karena sakit. Berselang 3 bulan kemudian, kakaknya yang nomor 1 juga meninggal karena sakit. Lalu disusul kakaknya yang nomor 2 juga meninggal. Kini tinggal giliran Wito yang akan menjadi tumbal. Wito kemudian berpesan kepada Anas, jika ia meninggal nanti,
Lebih baik rumahnya tersebut dijual dan uangnya disumbangkan untuk pembangunan masjid yang ada di desanya tersebut. Anas hanya bisa mengiyakan, namun dalam hatinya ia menjadi ragu apa bisa uang dari hasil pesugihan digunakan untuk kebaikan di jalan Allah. Dan ketika ada yang ingin membeli rumah tersebut, namun entah tanpa diketahui sebabnya, rumah tersebut kemudian terbakar. Para warga kemudian dengan susah payah memadamkan apinya karena menunggu mobil dengan pemadam kebakaran yang belum datang-datang. Dan kemudian rumah tersebut akhirnya dibiarkan saja terbengkalai bekas kebakaran tersebut. Anas hanya bisa mendoakan sahabatnya tersebut agar diampuni segala dosa-dosanya. Ia pun rutin berziarah ke makamnya Wito. Selain mendoakan serta membersihkan kuburannya,